Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Damayanti dengan NIM 112111244, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi Manajemen. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Sinta S. Haryanti, SHM MCARM, selaku dosen mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya yang untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester. Nah, teman-teman, sebelumnya sudah tahukah apa itu definisi komunikasi dan negosiasi bisnis? Jadi, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi dan konteks bisnis yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, seperti peningkatan produktivitas, efisiensi, dan relasi yang baik dan dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda namun ingin mencapai kesepakatan bersama. Manfaat komunikasi dan negosiasi bisnis meliputi membangun kepercayaan, memperlancar kombinasi, memecahkan konflik, dan meningkatkan hubungan profesional yang saling menguntungkan dan dalam jangka panjang. Jadi, komunikasi dan negosiasi bisnis itu untuk melakukan negosiasi bisnis, mempercaya antara perusahaan agar lebih maju, dan jika ada mendapatkan konflik, segera melakukan komunikasi yang baik. Unsur-unsur komunikasi di tempat kerja itu ada 3. Nah, di tempat yang saya bekerja terdapat beberapa unsur penting dalam komunikasi. Yang pertama itu komponen, pengiriman pesan, manajer atau supervisor, penerima pesan, yaitu staf operasional, pesan, instruksi kerja atau laporan, umpan balik, dan konteks komunikasi atau lingkungan kerja. Nah, yang kedua itu seluruh komunikasi langsung, briefing pagi, yaitu yang dilakukan secara briefing pagi sebelum melakukan aktivitas kerja. Nah, biasanya itu untuk menyampaikan beberapa poin. Nah, yang biasanya itu poin antara apa yang telah terjadi ketika melakukan pekerjaan dan NG apa saja yang dilakukan ketika pada pekerjaan tersebut. Email perusahaan, biasanya itu email untuk menyampaikan informasi jika ada keterlambatan barang yang sampai dan beberapa hal. WhatsApp group atau tim, biasanya itu untuk menyampaikan informasi untuk melakukan overtime jika dibutuhkan. Platform manajemen proyek atau telo. Yang ketiga itu gaya komunikasi. Gaya komunikasi itu bisa formal dalam melaporkan atau rapat, dan informal jadi chat group atau komunikasi lisan saat bekerja. Kombinasi ini memungkinkan komunikasi berjalan dinamis namun tetap profesional. Contoh kasus komunikasi. Pada bulan April 2024 terjadi kesesuaian pengiriman barang kepada line besar karena data stok tidak sinkron antara tim sales dan warehouse. Pihak keterlambatannya itu meliputi manajemen penjualan, kepala gudang, dan supervisor operasional. Tujuan komunikasinya itu untuk mencapai titik temu solusi agar pengiriman bisa segera dilakukan untuk ulang dan evaluasi sistem stok agar kejadian serupa tidak terulang. Negosiasi berjalan alot karena saling menyalahkan antara kedua pihak, namun akhirnya terjadi kesepakatan untuk sinkronisasi software dan SOP baru.
Nah, jadi keterlambatannya itu barang yang sangat penting pada saat itu. Nah, karena dari tim warehouse-nya salah menghitung stok, akhirnya terjadilah pengiriman barang yang terhambat. Analisis proses komunikasi. Ada beberapa, yaitu gaya komunikasinya bisa secara formal, yaitu ketika rapat untuk menyampaikan beberapa hal, dan informal diskusi di area kerja. Untuk yang formal ini, di perusahaan saya itu biasanya melakukan briefing atau meeting seluruh karyawan tersebut. Nah, tujuannya untuk menyampaikan beberapa hal seperti 5S, terjadi kesalahan saat bekerja, safety patrol, dan pencapaian target yang terjadi pada bulan tersebut. Nah, dan informalnya itu biasanya diskusi di saat area kerja. Biasanya itu ketika barang atau mesin terjadi kendala. Biasanya itu kita cari solusi nih, gimana caranya agar hal tersebut bisa cepat diselesaikan. Strateginya win-win solution dengan saling klarifikasi data, evaluasi sistem. Nah, salurannya itu kombinasi antara rapat langsung dan dokumen tertulis. Nah, untuk yang formal kan tadi seperti meeting seluruh member. Dan kalau untuk dokumen tertulis biasanya laporan harian, jadi kayak check sheet harian dan email. Nah, hambatannya yaitu ego antar departemen dan keterbatasan akses data real time. Solusinya yaitu implementasi sistem ERP dan SOP baru yang mewajibkan update stok harian dan validasi silang antar tim sales dan warehouse. Nah, biasanya itu anak warehouse itu minta data stock taking bulanan. Jadi setiap departemen itu mempunyai VIC masing-masing untuk menghitung stok barang yang ada. Nah, setelah menghitung, dokumen tersebut dilaporkan ke warehouse agar warehouse bekerja lebih gampang ketika menghitung stok barang. Laporan bisnis terdapat 5W dan 1H. Nah, di sini yang terjadi keterlambatan pengiriman barang selama 2 hari. Nah, waktu itu pernah terjadi pengiriman barang telat karena dari tim warehouse-nya yang salah menghitung stok. Anak warehouse mengira stok kan banyak, ternyata setelah jalan produksi, wah kurang. Akhirnya keterlambatan barang yang mengirim barang harusnya cepat, ternyata lama. Terjadi keterlambatan selama 2 hari. Waktunya itu Senin 20 April 2024. Terjadi di gudang dan kantor operasional. Ya. Siapa yang terlibat? Tim sales dan tim warehouse. Baik, kenapa? Karena komunikasi terkait jadwal pengiriman dan terkesediaan barang. Nah, dari kesalahpahaman itu dan kesalahpahaman menghitung stok barang, akhirnya terjadi komunikasi antara pengiriman barang dan warehouse. Nah, solusinya itu untuk negosiasi yang dilakukan melalui rapat koordinasi darurat dan penjadwalan ulang pengiriman. Sistem komunikasi diperbaiki dengan notifikasi otomasi berbasis software dan alur approve yang lebih ketat lagi. Nah, demikian definisi komunikasi dan negosiasi bisnis dan beberapa pengalaman yang terjadi pada saat saya bekerja. Sekian
presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.